Musim kemarau pada tahun ini diprediksi akan lebih panjang dibandingkan dengan tahun 2018. Kondisi kekeringan masih akan berlangsung relatif lama. Berikut ini fakta kekeringan di Indonesia. Untuk melihat kemudian seberapa besar ancaman kekeringan, Anda dapat melihat di sebelah kanan saya mengenai sejumlah data yang akan kami paparkan untuk Anda. Kita simak dulu pernyataan dari Dodi Usodo Hargo Suseno selaku Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK yang mengatakan ancaman kekeringan itu akan melanda di 28 provinsi dengan luas wilayah 11.774.000 hektar, dan ini masyarakat yang akan terpapar dari luasan tersebut adalah 48.491.666 jiwa. Kita akan melihat kemudian fakta kekeringan yang kemudian sudah terjadi di wilayah Indonesia di slide selanjutnya. Ini adalah fakta kekeringan data dari BMKG per Agustus 2019, pemirsa. Yang terjadi kekeringan ada 2.620 desa, ada 758 kecamatan, ada 101 kabupaten kota, dan juga ada 7 provinsi, di mana kemudian 7 provinsi tersebut yang paling tinggi terjadi kekeringan terjadi di wilayah Jawa Tengah, 29 kabupaten, Daerah Istimewa Yogyakarta 2 kabupaten, Jawa Timur 26, Jawa Barat 17, Bali 3, Nusa Tenggara Barat 9 kabupaten, Nusa Tenggara Timur sebanyak 15 kabupaten. Kita akan melihat kemudian dari cakupan yang lebih luas, peta Indonesia, daerah-daerah mana saja kemudian yang dilanda kekeringan. Kita lihat di Pulau Jawa, kita lihat semuanya berwarna merah. Ini menunjukkan bahwa Pulau Jawa dilanda kekeringan yang sangat ekstrim. Lalu kemudian di Pulau Sumatera dan juga Pulau Kalimantan warnanya masih beragam. Ada yang kemudian jumlah hari kekeringannya sangat pendek, namun demikian juga masih ada yang berwarna merah. Kita lihat kemudian di slide selanjutnya mengenai daerah-daerah yang kurang hujan terpanjang. Nah, kita lihat di slide selanjutnya, ini ada beberapa wilayah yang kami sampaikan yang berkaitan dengan daerah-daerah mana saja yang kemudian kurang hujan terpanjang. Kita lihat ada Malang di Jawa Timur ada 144 hari, lalu kemudian di wilayah Buleleng, Bali ada 145 hari, kemudian di Lembata di Nusa Tenggara Timur 157 hari, kemudian di daerah Bantul, daerah Istimewa Yogyakarta bahkan lebih dari 3 bulan ada 149 hari, sedangkan di Nusa Tenggara Timur lebih tinggi, 168 hari. Itulah daerah-daerah yang kemudian dilanda kekeringan ekstrim. Kita lihat di data selanjutnya, pemirsa, berkaitan dengan apa kemudian dampak dari kekeringan yang kemudian terjadi di sejumlah wilayah tersebut. Yang pertama adalah defisit ketersediaan air bersih, itu sudah pasti. Kemudian dengan adanya defisit ketersediaan air, ini juga berpotensi menyebabkan kebakaran jika ada titik api. Tidak hanya itu, kemudian kita lihat polusi udara meningkat terjadi di DKI Jakarta, sudah kemudian banyak diperbincangkan oleh masyarakat, dan kemudian lahan kekeringan terjadi kekeringan. Kita lihat di slide terakhir, pemirsa, berkaitan dengan upaya penanggulangan yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi adalah pendistribusian air bersih, pembuatan sumur bor, ada upaya-upaya kampanye simpan dan hemat untuk menggunakan air, penyuluhan optimalisasi lahan kering, rehabilitasi jaringan irigasi, beralih pertanian palawija, dan juga modifikasi cuaca supaya hujan turun. Dan pemirsa, pemerintah provinsi telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kekeringan ini. Wilayah Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang dilanda kekeringan yang cukup banyak di kabupatennya. Saya akan kemudian oper ke Ajeng Kamaretih untuk menyampaikan sejumlah dialog berkaitan dengan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi kekeringan yang melanda wilayahnya. Ajeng, silakan. Baik, Kevin Egan, terima kasih atas pemaparannya. Ya, pemirsa, 29 kabupaten di Jawa Tengah mengalami kekeringan akibat kemarau panjang. Akibatnya banyak petani yang gagal panen. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan warga, petugas BPBD di sejumlah kabupaten mengirimkan air bersih menggunakan truk tangki. Lantas, apa upaya yang tengah dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menanggulangi permasalahan tersebut? Apa yang akan dilakukan bila musim kemarau terus berkepanjangan? Saya akan membahasnya dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang tengah berada di Semarang, Jawa Tengah. Selamat pagi, Pak Ganjar. Ya, selamat pagi, Mbak. Ya, Pak Ganjar, ini info terakhir ada 29 wilayah di Jawa Tengah yang mengalami kekeringan. Yang di-highlight di sini Grobogan, Banyumas, Boyolali. Kalau informasi terakhir yang Pak Ganjar dapatkan seperti apa soal kekeringan? Ya, 28 kabupaten
yang ada di Jawa Tengah dilakukan dropping air. Jadi di 28 di dalam catatan kami yang mendapatkan dropping air. Saya tidak tahu yang satu kabupaten atau kota itu ada di mana. Tapi yang masuk dalam catatan kami 28 sudah dilakukan dropping air. Saya bacakan beberapa datanya. Di antaranya ada 791 desa yang rutin dilakukan dropping air. Dan di 214 kecamatan yang ada di Jawa Tengah. Dan ini kurang lebih sudah catatan kami kemarin 9.305 tangki yang sudah di-drop ke mereka. Dan hampir tiap hari kami memantau itu karena kami punya WA group begitu. Dan teman-teman BPBD sangat aktif. Beberapa di antaranya masyarakat lapor juga kepada kami bahwa mereka membutuhkan air. Dan kita berikan nomor-nomor kontak. Sebenarnya secepat itu antisipasi yang pernah kita lakukan terhadap kekeringan atau kemarau yang sekarang kita hadapi. Ada beberapa kabupaten kalau boleh saya sampaikan, Grobogan, Pati, lalu Wonogiri, Sragen, Kendal. Ini kabupaten yang minta bantuan kepada provinsi. Yang lainnya relatif bisa dikerjakan oleh kawan-kawan Bupati Wali Kota secara mandiri begitu. Oke, berarti antisipasi memang sudah dilakukan karena musim kemarau ini sudah bisa diprediksi karena ini memang terjadi setiap tahun ya. Nah, antisipasi untuk tahun ini yang sebelumnya sudah dilakukan apa saja sebenarnya, Pak? Sebenarnya yang disampaikan betul. Musim hujan dan musim kemarau ini adalah dua musim yang sangat bisa diprediksi, apalagi bulan-bulannya sudah kita ketahui. Maka jauh hari sebelumnya, hampir seluruh pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi sudah menganggarkan. Saya punya anggaran untuk situasi kedaruratan ada 23 miliar kita siapkan. Hanya untuk air saja kita kurang lebih 320 juta rupiah yang kita siapkan. Dan itu baru dari provinsi. Belum dari kabupaten kota yang ada peta-peta atau titik-titik kabupaten kota yang punya potensi untuk terkena kekeringan dalam musim kemarau ini juga sudah diprediksi. Peta-petanya sudah ada sampai tingkat desanya. Sebenarnya kita butuhkan adalah partisipasi masyarakat atau pemerintah pada level bawah untuk selalu memantau daerahnya masing-masing dan ditangani itu dia bisa inisiatif sendiri. Musim kemarau itu sudah siklus, sudah sunatullahnya begitu. Maka kita tidak bisa menghindar. Yang bisa kita siapkan adalah antisipasinya. Maka di titik-titik yang daerahnya kering, segera siapkan untuk suplai air. Kalau kita mau bicara jangka panjang, saya sudah meminta, ini ada contoh bagus ya di daerah Kabupaten Purbalingga, itu namanya Kecamatan Kutabawa. Itu sejak merdeka nggak ada air yang bisa masuk ke sana. Jadi dia bergantung betul-betul airnya itu dari musim hujan. Maka karena waktu itu Pak Bupatinya inisiatifnya bagus, Pak Camat Kadesnya bagus, masyarakat mendukung, tahu nggak Mbak, itu ditarik 18 kilo jaraknya dari lereng Gunung Slamet yang ada di Banyumas, dan kemudian kami memberikan bantuan hanya peralon saja. Mereka bergotong royong dan alhamdulillah kemarin airnya ngocor. Saya meresmikan itu. Dan itu bisa kita kerjakan. Kabupaten Wonogiri, bupatinya juga sangat proaktif, tapi karena Wonogirinya coveragenya gede banget, maka satu titik itu nilainya kemarin dilaporkan ke saya kurang lebih 9 miliar, satu titik. Tapi saya sampaikan sama Bupati, Pak Bupati, kalau satu titik 9 miliar, Anda buat titik-titik lebih banyak. Kami akan bantu keuangan, kami akan mintakan kepada kementerian, kami akan carikan CSR, karena air adalah kebutuhan dasar. Karena Wonogiri daerahnya memang daerah karts gitu ya, yang memang butuh air dan airnya ada di bawah, termasuk Grobogan. Nah, titik-titik ini sebenarnya kita meminta bantuan masyarakat, ilmuwan, terus kemudian pemerintah tingkat desa gitu, untuk mencari sumber air terdekatnya ada di mana. Maka beberapa waduk yang sekarang sedang dibangun di Jawa Tengah, kami komunikasi intens dengan Menteri PU, dengan Presiden, Pak Jokowi. Dulu ada 4 waduk yang kita rencanakan. Akhirnya pada saat awal Pak Jokowi memerintah, saya minta, Pak kurang Pak kayaknya. Lalu kami dikasih 9 waduk. Nah ini semua sudah ongoing proses, beberapa sudah jadi, bahkan akan ada tambahan 2 lagi. Mudah-mudahan ini bagian yang nanti secara sistematis kita akan selesaikan begitu.
Nah, yang paling ditakutkan juga saat musim kemarau tiba adalah kegiatan bercocok tanam yang tidak bisa maksimal dilakukan. Bagaimana antisipasinya kemarin? Apakah ada penyesuaian pola tanam atau mungkin mengatur musim tanam diselaraskan dengan ketersediaan air misalnya? Bagaimana perjalanan di Jawa Tengah sendiri? Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi betul, kalau kita sudah jelas, sudah tahu bahwa musim itu akan seperti ini dan pasti tanaman tidak akan cocok pada musim seperti itu, maka pola tanamnya harus mengikuti. Yang kedua, kalau kita mau, maaf istilah saya, memaksakan menanam padi atau palawija yang kemudian tidak tahan, komoditasnya itu tidak tahan kondisi cuaca, mestinya disiapkan suplainya. Apakah dengan sumur bor, apakah kemudian mengambil atau memompa dan sebagainya mesti siap. Kalau tidak, itu bisa dipastikan puso. Dan seandainya puso, pemerintah juga tidak hanya akan menyalahkan, kamu tanam padi di musim kemarau, nggak benar itu, jadi puso. Kita nggak cukup begitu saja. Seandainya masyarakat kemudian masih diantar tanda petik nekat begitu ya, tetap nanam, dan kemudian puso, sebenarnya kita cover dengan cadangan benih pemerintah. Cadangan benih pemerintah ini diberikan. Memang kamu kehilangan, tapi ini tak kasih benih untuk ditanam nanti. Ya, jadi pada saat kemarau ya nggak boleh menanam. Itu kita sampaikan. Atau komoditas yang memang tahan kondisi ini, atau kemudian dibuatkan suplai-suplai air dari sumber-sumber yang ada. Ini kita sampaikan. Sementara kami lagi sosialisasi kepada masyarakat, tapi belum banyak yang berminat, Mbak. Asuransi pertanian. Asuransi pertanian sudah ada, tapi beberapa yang mereka peduli sebenarnya 1 hektar itu bisa di cover 6 juta loh. Jadi sebenarnya dengan hanya membayar 36.000 sebenarnya kita hanya mensosialisasikan aja. Cuma menyampaikan barang baru kepada saudara-saudara kita, kawan kita petani memang butuh waktu begitu. Butuh waktu, betul. Nah, untuk menghadapi kekeringan ini pasti Pemda Provinsi Jawa Tengah tidak sendirian. Bantuan apa saja yang sudah diterima dan bersama-sama berkoordinasi untuk mengatasi kekeringan ini sejauh ini? Kalau kita bicaranya jangka panjang adalah penataan sistem air kita. Yang tadi kita sampaikan ada waduk, kita menyarankan untuk rain harvester, ya, memanen air untuk ditabung pada saat nanti. Tempatnya di mana? Di daerah-daerah yang kering kayak Wonogiri udah terbiasa, dia punya kolam-kolam kecil di rumahnya, bak-bak di rumahnya, tapi ada juga yang membuat embung. Meskipun embung itu tidak semua tahan, tapi setidaknya ketika air pada curah hujan yang sangat tinggi itu banyak bahkan bikin banjir, mestinya bisa kita kanalisasi. Biopori kita pakai untuk memasukkan dan sebagainya. Ini bantuan-bantuan yang sifatnya teknis. Tapi yang sifatnya budgeting, semua sudah menyiapkan, Mbak. Hampir seluruh kabupaten kota menyiapkan pada soal ini. CSR, terus kemudian dari PMI, dari Basnas, ya, kita konsolidasikan dan mereka kadang-kadang menyalurkan sendiri. Jadi sebenarnya dibutuhkan satu saja. Kalau ada situasi yang mungkin dramatis membutuhkan, kita hanya butuh lapor saja kepada kami. Kadang-kadang ada lewat medsos. Itu nanti waktunya nggak pakai hari kok, Mbak, itu jam. Laporkan saja nanti jam. Dalam waktu sekian jam itu sudah di-drop. Ya, sebenarnya sudah ada. Apalagi yang di Banyumas. Banyumas itu sudah punya sistem komplain. Mungkin masyarakatnya belum kenal kali ya. Oke, Pak. Ya, terakhir ini, himbauan kepada masyarakat Jawa Tengah agar tidak panik atau sabar dan bisa menghadapi kekeringan ini dengan baik seperti apa? Gampang saja. Kalau yang bermain medsos ada akun @ganjarpranowo. Anda sampaikan langsung kepada saya, pasti saya baca. Yang kedua, yang paling gampang, laporkan kepada Kades, laporkan kepada BPBD setempat. Itu saja Anda sudah bisa cepat. Syukur-syukur kalau Anda bisa mengakses pada Bupati Wali Kota, Anda sampaikan. Kami pasti bantu. Kalau kabupaten tidak bisa, provinsi akan langsung bantu. Kalau kami habis duitnya, CSR sudah siap. Sebenarnya sudah banyak multilayer yang kita siapkan untuk melakukan bantuan air dalam kondisi darurat. Mari kita tanam kembali pohon-pohon, mari kita pelihara sumber air agar jangka panjangnya kita akan bisa membereskan persoalan air itu. Oke, baik. Pak Ganjar Pranowo, terima kasih atas pemaparannya di pagi hari ini di Metro Pagi Prime Time. Selamat beraktivitas.